Bapak Ibu semua, pagi hari ini kita akan diberkati dengan spesial testimoni yang akan disampaikan oleh National Executive Vice President kita. Untuk itu kami mengundang Bapak Rudi Yap. Silakan Pak Rudi, durasi 5 menit Pak. MGB Man. Be strong in the Lord. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Mr. International President Francis Ufu. Selamat datang di doa pagi ini. Saya mau bersaksi tentang kekuatan doa, berdoa dan bekerja. Jadi kita tahu Indonesia baru melewati satu gelombang yang mengerikan ketika COVID terjadi. Di awal-awal terjadinya kita masih merasa biasa-biasa saja. Bahkan Indonesia waktu itu dikatakan bebas COVID. Tetapi semakin hari semakin mengerikan, semakin hari semakin mengerikan. Dan pada satu titik 2021 bahkan bukan hanya kita dengar, tetapi kiri kanan semuanya makin hari makin banyak yang kena COVID. Dan suasana sangat menegangkan sekali, sangat menakutkan. Bahkan obat-obat waktu itu sudah kekurangan. Banyak orang kebingungan mencari obat. Dan obat mahal sekali. Tabung oksigen kurang. Kan? Rumah sakit penuh. Orang yang kena COVID mau masuk rumah sakit waktu itu sudah kebingungan. Cari supaya dapat rumah sakit. Bahkan saking nggak ada rumah sakit, tidur di depan tenda-tenda di rumah sakit. Angka kematian terus meningkat dan suasana benar-benar sangat mencekam sekali. Dan waktu itu saya ingat sekali Roh Kudus gerakkan sesuatu, do something. Dan saya pikir apa yang kita bisa lakukan? Dan bencana begitu besar. Dan waktu itu saya pikir kita harus lakukan sesuatu. Saya telepon MP kita, Pak Dali, diskus sama dia, apa yang kita bisa lakukan? Dan Pak Dali waktu itu, oke, kita lakukan sesuatu, karena Pak Dali punya obat, dan oke, kita gerakkan bersama-sama, kita lakukan sesuatu. Kemudian saya telepon Ko Ayung dan Pak Lukman, oke, kita bisa doa nggak? Karena doa pagi saya pikir seminggu sekali nggak cukup, kita spesifik doa jam 12 dan kita sepakat oke, kita lakukan doa berturut-turut 21 hari 3 minggu jam 12 sampai jam 12.30. Kemudian saya telepon Social Department, Pak Hardi, Pak Frans dan tim, bagaimana kita bisa distribusikan obat, karena tidak bisa sembarangan distribusikan obat juga, karena kalau salah-salah obat nanti bagaimana gitu loh. Dan Pak Dali juga minta ada resep dokter. Jadi perlu ada resep dokter untuk kasih obat. Kita cari dokter. Dan waktu itu saya telepon Dr. Hendro juga. Bisa nggak jadi paling nggak memberikan resep bagi orang yang membutuhkan obat. Dan kita kumpulkan. Waktu itu ada 10 dokter yang volunteer bersedia. Dan berjalan. Hari terus hari berjalan. Orang yang sakit telepon ke dokter konfirmasi kantor nasional saya mengirim obat. Sementara doa juga terus berjalan. Jam 12 dan 12.30. Awal-awalnya orang tutup video supaya nggak kelihatan dia kena. Tetapi doa terus berjalan terus. Ratusan nama yang didoakan. dan banyak sekali orang dirilis. Di doa itu kita kesaksian bagi orang yang disembuhkan. Bagaimana dia disembuhkan dan memberikan energi yang sangat positif untuk orang yang sakit waktu itu. Bahkan saya ingat waktu itu, Ko Ayung yang berdoa sendiri, dia pun kena COVID. Dan, tetapi dengan semangat dia terus mendoakan. Dan bersyukur, saudara, 3 minggu itu sangat membantu sekali. Banyak orang-orang yang disembuhkan, dimenangkan di saat-saat itu. Dan hal yang lebih luar biasa lagi, pemerintah turun tangan. Tidak boleh ada stok obat, harga jual obat menjadi normal, dan keadaan berangsur-angsur pulih. Dan bahkan Indonesia dianggap salah satu negara yang berhasil menangani COVID dengan baik. Saya pikir saudara-saudara, kita berdoa hal-hal sesuatu yang luar biasa terjadi.
Dan saya mau saksikan ada apapun ketika Roh Kudus menggerakkan kita, kita harus langsung berdoa. Jangan menunggu, jangan menunggu. Dan saya yakin waktu itu Prayer Department, Social Department, FGB MFI Indonesia melakukan sesuatu yang luar biasa di saat-saat genting, menjawab kebutuhan doa. Thank you, FGB Man. Be strong. Thank you Pak Rudi, Pak Hans.